Untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Andi Wijanako selaku founder Indonesia Psikojurnalis. Untuk materinya apa aja nanti ini terfokus tentang psikojurnalisme. Nah, mau tahu seperti apa? Untuk langsung saja kita serahkan ke Kak Andi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi buat Kak Sidik, terus untuk Kak Dina juga terima kasih, dan Kak Yodi yang telah memberikan materi. Terus mungkin pada kakak-kakak yang hadir di acara webinar ini, tentunya ada yang pernah ketemu, ada juga yang belum sama sekali ketemu dengan saya. Salam Pramuka. Salam. Sesuai dengan motonya ISD Jawa Tengah, pantang berkarya sebelum berkarya. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi setiap daerah tentunya mempunyai moto-moto yang akan menjadi daya tarik dari setiap daerahnya tentunya. Saya akan menceritakan bahwa Indonesia Psikojurnalis itu tepatnya disepakatin bersama hadir pada tahun 2015. Tetapi sebelum-sebelumnya tentunya masing-masing dari kakak-kakak semua para founder itu juga sudah melakukan secara mandiri. Saya akan balik kepada tahun 2008. Saya akan menceritakan sedikit latar belakang kenapa saya sangat gigih sekali untuk bagaimana memperkenalkan dan ingin mengajarkan salah satu konsep bagaimana meliput kegiatan pramuka bagi adik-adik peserta didik maupun mengajak semua teman-teman yang pernah berhubungan atau suka terhadap kegiatan pramuka ikut andil membantu gerakan pramuka lebih intens mewartakan kegiatan pramuka. Saya dengan para founder itu pertama kali bertemu sebenarnya sudah saling mengenal, saling menyapa lewat sosial media. Ini adalah kenapa daya tariknya sangat menarik. Sebelum ada Facebook, ada Friendster, ada mungkin kakak-kakak yang pernah dengar namanya Scottfish. Itu yang pertama kali sejak adanya Facebook, itu ada namanya Scottfish. Jadi itu adalah salah satu bagaimana saya juga mengenal beberapa teman-teman dari berbagai negara maupun di Indonesia yang masuk di dalam salah satu account di Scottfish. Mungkin kakak-kakak ada yang tahu, mungkin ada yang karena memang sekarang sudah ditutup. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja di situ. Nah, 2008 saya yang punya hobi mengkoleksi berbagai Scott uniform dari berbagai negara. Saya selalu hunting dan memang latar belakang saya adalah di seni rupa. Pendidikan saya di seni rupa. Saya juga bekerja di salah satu biro desain maupun branding. Tentunya yang hobi utama adalah fotografi. Karena itu juga saya sempat sampai sekarang pun mempunyai jasa untuk fotografi secara profesional yang saya lakukan untuk pemotretan baik untuk company profile maupun untuk perusahaan-perusahaan tertentu. 2008 saya melihat ada salah satu flyer pengumuman pada waktu saya melewatin Kuarnas, ada satu banner yang mengumumkan pada tahun 2008 itu ada acara ASEAN Jambore. Nah, karena saya punya hobi foto dan mengkoleksi,
tentunya itu menjadi sasaran saya untuk datang. Pada waktu itu saya belum mengenal satupun kakak-kakak kita yang ada di apa namanya, ada di gerakan pramuka, baik itu pengurus atau siapa aja. Saya single fighter, saya jalan sendiri. Setiap pagi subuh saya dari rumah itu datang ke Cibubur yang waktu itu mungkin jaraknya karena saya di Jakarta Selatan cukup lumayan. Pulang sore, saya setiap hari datang memotret dan berkenalan dengan teman-teman dari berbagai negara, tentunya yang diwakilin beberapa negara ASEAN pada waktu itu. Saya foto karena saya juga penasaran dengan berbagai uniform yang belum saya miliki. Tentunya pada saat itu keinginan saya adalah berkenalan dan saling tukar-menukar squad uniform. Nah, pada saat tahun 2008 saya memotret, berkeliling, dan belum berkenalan satupun dengan kakak-kakak kita. Itu berjalan cukup lama dan sering saya lakukan bahwa setiap kali ada kegiatan pramuka, saya berkesempatan ingin memotret dan mendokumentasikan. Memang khususnya pada saat saya memotret, yang menjadi fokus saya adalah karena hobi saya mengumpulkan squad uniform dari berbagai negara, tentunya pada saat itu adalah untuk mengejar berbagai koleksi squad uniform dari berbagai negara. Lambat laun, saya penasaran sebenarnya dengan apa yang ada di gerakan pramuka. Saya akan menjelaskan sedikit. Saya di pramuka sampai menjadi pratama, naik kelas SMA, saya hobinya berpindah menjadi seorang adventure, pendaki gunung dari berbagai kota di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, karena saya tinggal di Tuban, Jawa Timur. Tentunya Jawa Timur menjadi target utama saya untuk menjadi tempat pendakian saya pada waktu saya mulai menginjak di SMA, walaupun saya mulai mendaki pada saat umur SMP, waktu itu di Gunung Merbabu. Ya, kelas 3 SMP saya sudah mendaki ke sana. Terusan berlanjut, saya keliling Jawa Timur untuk mendaki. Sampai pada satu saat, karena saya memang dasarnya adalah dibesarkan dengan pendidikan pramuka yang cukup baik, dan saya sampai menjadi pratama di sekolah SMP saya, itu yang membuat saya tidak pernah lupa dengan apa yang saya pelajarin di pramuka. Pada saat saya kuliah seni rupa di Bandung, saya mulai tidak bisa mengikuti kegiatan pramuka, tentunya di SMP juga, di SMA juga tidak ada kegiatan pramuka di SMA saya. Saya melampiaskan hobi saya dari sejak zaman kuliah, mengumpulkan berbagai pernak-pernik pramuka, yang khususnya adalah squad uniform. Nah, inilah yang melatar belakangin kenapa saya penasaran dengan sejarah kepramukaan saat saya udah mulai banyak mengumpulkan seragam pramuka. Sangat ingin tahu dengan penasaran saya, adakah perubahan-perubahan yang terjadi dengan seragam yang ada di pramuka. Karena saya mempunyai koleksi seragam pramuka dari BSA, itu mulai tahun 30-an, 40-an, 50-an, sampai yang terakhir, tinggal satu yang tahun 20-an yang saya belum milikin. Dari situ saya tahu dan paham bahwa seragam perubahan dari berbagai negara di Amerika, di BSA, itu kelihatan perubahannya. Nah, ini yang menginspirasi saya untuk mencari informasi lewat internet tentang apa yang ada di gerakan pramuka. Ketahuan nggak sih sebenarnya seragamnya? Adakah perubahan-perubahan itu? Tentunya kakak-kakak pasti tidak mempelajari itu, karena ini sangat memang perlu pengetahuan khusus, karena perubahan-perubahan itu harus benar-benar apa yang dikatakan oleh Kak Yudi itu membaca. Jadi kita harus benar-benar mencari referensi yang tepat, mencari buku-buku bagaimana kita harus mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi. Setelah saya sekian lama pelajarin itu, saya mengenal salah satu profil di Facebook pada waktu itu, atau di Friendster,
Ada yang namanya Kak Bertot Sinaulan, pernah menulis salah satu artikel tentang Scott memorabilia. Nah, ini yang menjadi target utama saya untuk bertemu dengan Kak Bertot pada waktu itu. Saya hampir 2 tahun, 3 tahun itu menyapa lewat messenger, lewat itu. Tidak satu pun pernah ketemu sama Kak Bir, walaupun sama-sama di Jakarta. Mungkin kesibukan beliau atau masih aktif di ini, saya mungkin juga tidak terlihat bahwa di profil saya adalah seorang pramuka yang aktif. Ini yang membuat saya tetap konsisten untuk menyapa Kak Bertot. Pada satu kesempatan ada satu acara di Singapura, itu Scott Vista. Itu adalah perkumpulan para kolektor Scott memorabilia yang diikuti dari berbagai negara. Kebetulan saya pada waktu itu ada tugas memotret di Singapura dan ada beberapa pekerjaan di sana, dan tepat waktunya pada saat acara itu saya menyapa salah satu penggagas Scott memorabilia kolektor yang ada di Singapura. Ternyata orang penggagasnya ini punya hobi yang sama dengan saya, suka mengkoleksi. Jadi mengoleksi barang-barang vintage atau barang-barang jadul. Dan juga ternyata beliau ini adalah namanya Michael Puh. Itu adalah salah satu orang yang saya foto pada tahun 2008 di acara ASEAN Jambore. Setelah 7 tahun, saya baru ngasih fotonya dan dia kaget. Ini foto saya. Saya belum pernah lihat foto ini karena saya bongkar file saya. Kebetulan ada Michael Puh dan beberapa teman-teman dari Singapura yang saya kasihkan dan saya share, dan dia cukup kaget bahwa ini saya diingatkan kembali pada saat tahun 2008 karena memang saya hunting di situ, benar-benar memotret aktivitas kegiatan pramuka. Nah, tahun 2008 tepatnya pada bulan Juni mungkin di NEK bisa nggak? Bisa di profilnya bisa di NEK nggak itu? PDF-nya bisa digeser nggak, Kak? Digeser. Bisa. PDF-nya. Terus bisa ke ini. Jadi biar sama-sama bisa ngebaca ya. Jangan terlalu jauh. Ya. Nah, ini yang tahun 2015 itu saya ketemu pada saat Singapura International Friendship ini, ketemu Kak Bertot Sinaulan. Saya sempat ceritakan dan saya tunjukkan koleksi-koleksi saya, dan saya sempat ngobrol ke Kak B pada saat itu di sana. Sangat singkat karena memang acaranya cuma beberapa jam. Kak B, saya seringkali mencari referensi tentang gerakan pramuka. Ini sangat minim sekali yang ada di baik itu saya cari di YouTube maupun di lewat Google. Mungkin kakak-kakak pernah iseng atau sengaja tidak sengaja ngetik gerakan pramuka atau pramuka. Itu 2015 yang saya dapatkan adalah foto-foto yang kebanyakan menceritakan tentang, mungkin pada saat itu lagi tren lomba. Jadi semua foto-foto yang ada di internet yang saya cari adalah orang yang lagi memamerkan piala atau piagam. Jadi banyak sekali kekurangan yang pada saat itu. Dan yang kedua adalah foto-foto barang-barang pernak-pernik pramuka. Yang lebih condong adalah itu ruang pajang para pedagang barang-barang pernak-pernik atau aksesoris untuk pramuka. Nah, ini yang secara spontanitas pada waktu itu saya ngomong, KB saya mau bikin satu komunitas namanya
Indonesia Scott Foto Jurnalis. Pada saat itu pertama kali ada yang namanya foto. Jadi foto jurnalis. Nah, KB langsung secara spontanitas memberikan koreksi. Kalau kita ngomong cuman foto, itu akan sangat terbatas. Jadi hanya sekedar cuman foto. Kenapa nggak ditulis jurnalis? Karena saat kita ngomong Indonesia Scott Jurnalis, itu sudah meliputin foto, video, tulis, maupun ilustrasi. Jadi sebenarnya medianya lebih luas. Makanya saya sempat koreksi pada saat awal-awal saya tulisan foto Indonesia Scott Foto Jurnalis, saya simpel menjadi Indonesia Scott Jurnalis. Ya. Kenapa namanya Indonesia Scott Jurnalis? Pada waktu itu Kak B juga menyarankan dan Kak Rektor juga menyarankan bahwa kita di sini bergerak secara independen dan tidak ingin menyalahin terhadap aturan-aturan yang ada di Gerakan Pramuka. Karena di Gerakan Pramuka ini tentunya saat kita menggunakan kata pramuka itu harus secara struktur organisasi harus di bawah Gerakan Pramuka. Makanya kita pakai nama Scott Jurnalis agar tidak menyalahin aturan-aturan yang ada di Gerakan Pramuka. Tetapi tujuan kita dari awal memang ingin berkontribusi membantu Gerakan Pramuka di dalam mempublikasikan berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas Gerakan Pramuka. Karena memang karena saya punya hobi fotografi, tentunya sedikit video, dan ini yang melatar belakangi bahwa saya harus konsentrasi untuk meliput aktivitas kegiatan pramuka. Oh ya, saya sedikit ceritakan. Selain saya hobi Scott uniform, saya juga mengkoleksi berbagai foto-foto kepanduan pada waktu itu. Jadi zaman-zaman kepanduan sebelum adanya Gerakan Pramuka. Ini yang mengkonsepkan bagaimana saya mengkonsepkan salah satu yang sifatnya sederhana dari apa yang saya pelajarin, bahwa kegiatan pramuka itu kehilangan satu kebanggaan bahwa mereka punya kebanggaan untuk foto. Kalau zaman kepanduan, mereka bersedia untuk datang ke studio foto dengan pakaian pramuka. Tetapi zaman berubah tentunya. Orang pramuka pada saat itu mungkin jarang sekali punya keinginan datang ke studio foto, berfoto dengan pakaian pramuka dan dipamerkan. Nah, karena perubahan sosial media inilah saya mengkonsepkan bahwa kita harus bisa mengajarin adik-adik kita, teman-teman kita, untuk memotret dengan style yang sederhana. Makanya saya tidak menjelaskan secara, nggak apa-apa itu lanjut aja, karena ini mungkin bisa dibaca, bisa di-share juga mengenai hukum dan segala macamnya, itu naik aja ke depan terus. Ya, di sini tujuan pertama, naik sebelumnya. Salah satu tujuannya yaitu kita harus benar-benar bisa mengajarin kepada adik-adik atau teman-teman kita agar bisa menulis, khususnya anggota pramuka, untuk mewartakan kegiatannya secara personal, secara pribadi. Jadi artinya, kalau setiap anggota pramuka, satu orang dari 25 juta orang mau mengupload fotonya tentang kegiatan mereka di saat kegiatan pramuka, tentunya pada saat itu pemikiran saya adalah bisa mengalahkan foto-foto trendingnya, bisa mengalahkan barang-barang dagangan. Hanya cuman pernak-pernik pramuka daripada kegiatan pramukanya. Ini yang pertama menjadi konsep bahwa mereka
harus diajarin bagaimana mewartakan kegiatan pramuka secara mandiri sendiri dan diupload lewat sosial media. Makanya keluarlah satu konsep yang namanya scout journalism. Kalau di umum itu ada yang namanya citizen journalism. Bagi warga masyarakat yang mau memberitakan, mau menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada, peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya, agar bisa direspon oleh masyarakat yang lebih luas. Nah, saya pernah baca salah satu artikel, respon yang paling cepat pada saat itu adalah kejadian bom di Marriott, di Hotel Marriott. Tidak sampai beberapa detik, itu berita tentang terjadinya bom pada saat itu tahun 2004, itu direspon oleh masyarakat lewat Twitter, itu sangat cepat sekali. Dan itu yang mengupload adalah orang umum, bukan seorang jurnalis. Artinya apa? Bahwa kecepatan teknologi, kecepatan orang merespon berita lewat sosial media itu lebih cepat yang tadi diceritakan oleh Kak Yudi. Ini tantangan buat seorang jurnalis agar bisa membuat berita yang menarik dan dibaca. Tetapi kecepatan daripada berita lewat sosial media itu bisa juga lebih cepat untuk diterima, tetapi akurasi dan detailnya itu perlu seorang jurnalis untuk menulisnya. Tetapi untuk pemberitaannya secara spontanitas itu lebih cepat diterima oleh masyarakat umum. Nah, inilah yang melahirkan satu konsep teori bahwa kita harus mengajarkan satu konsep scout journalism, yaitu mengajarkan kepada adik-adik pramuka agar dia mau meliput kegiatannya untuk di-share lewat sosial media. Contohnya gini, saat ada kegiatan pramuka, adik-adik itu jangan kebanyakan selfie, tetapi memotret temennya yang lagi berkegiatan, misalnya lagi memasak, lagi ikut jungle land, atau apapun kegiatan-kegiatan outdoor yang dilakukan di dalam kegiatan perkemahan. Karena saya punya prinsip, saat kita suka memotret orang, tentunya saat kita berkegiatan pun akan gantian difoto sama orang lain. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa foto kegiatan ini akan bisa lebih cepat tersebar di masyarakat. Nah, selain untuk mendokumentasi berbagai kegiatan kepramukaan dan aktivitas luar ruang agar dikenal oleh masyarakat, nah ini harus menjadi tantangan buat kita semua. Kenapa ISJ ini terbuka tidak hanya untuk anggota pramuka, tetapi orang yang peduli terhadap kegiatan pramuka, karena kita memerlukan lebih banyak orang, karena kegiatan pramuka sudah tidak menjadi idola bagi media-media mainstream untuk meliput kegiatan-kegiatan pramuka, kecuali itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional maupun kegiatan-kegiatan ya minimalnya kegiatan-kegiatan jambore daerah. Di luar itu pasti akan sangat minim sekali kegiatan-kegiatan yang diliput oleh media. Next. Nah, saya akan menjelaskan di sini. Inilah pertama kali saya ketemu Kak B. Mungkin kenapa baju saya putih. Dan di sinilah pertama kali saya ngomong ke Kak B bahwa saya sebelumnya sudah bikin account namanya Scott Look. Jadi karena hobi saya mengkoleksi, jadi pada saat itu saya mencoba mempelajari dari berbagai negara, ada nggak cuma satu seragam di itu, tapi harus sesuai dengan apa namanya. Kalau di sini tuh ada saka. Saya mengkonsepkan bahwa saya kenapa putih biar lebih apa namanya pada saat itu tertempel badge Sakabari ya.
Karena di berbagai kegiatan pada waktu di banyak negara hanya ada tiga hal. Pertama adalah Scout, terusan Air Scout, dan Sea Scout. Jadi ada tiga. Jadi yang berkegiatan lewat udara maupun laut, terusan sama yang kegiatan di ini, yang pada umumnya scouting di ini. Nah, itu tahun 2015, itulah yang menginisiasi pertama. Saya pertama kali ketemu Kak B pada tahun 2015. Next. Selanjutnya, setelah saya pulang dari Singapura, saya sempat janjian karena saya sudah memiliki nomor WA-nya Kak B, karena selama ini saya berkomunikasi lewat Messenger pada waktu itu. Saya kebalik sebenarnya, ini sebelumnya ketemu Kak Taufik, sebelum ketemu Kak Joko. Jadi pada bulan Juli, setelah bulan Juni, itu saya dikenalkan oleh Kak B, ayo kita janjian sama Kak Taufik di Kuarnas pada waktu itu untuk kita obrolkan tentang konsep tentang Indonesia Scout Jurnalis. Dan di situ saya ketemu Kak Taufik. Nah, ketemu Kak Joko Awi ini sangat menarik. Saya pada waktu itu sering online pada jam 2 pagi lewat Messenger di Facebook. Itu saya menerima telepon dan saya terima online bahwa Kak Rektor mengabarkan posisinya Kak Rektor di Surabaya, mengabarkan kalau pagi itu beliau berangkat ke Jakarta, ada rapat. Saya kebetulan masih tinggal di BSD. Saya datang, ketemu beliau karena beliau juga sibuk. Cuman sebentar pada saat janji jam 7 pagi, jadi saya jam 5 harus berangkat, jam 7 pagi pada saat breakfast di hotel, saya ngobrol dengan Kak Rektor, dan hari keduanya saya mengajak Kak B untuk ketemu, dan disitulah yang terpampang adalah foto kita bertiga. Ini sejarah tentang pertemuan para founder. Jadi kebetulan saya setiap saat selalu mendokumentasikan aktivitas kegiatan yang saya lakukan. Tentunya buat saya sarankan juga kepada teman-teman ISC di Jawa Tengah, apapun pertemuan-pertemuan kecil pun itu harus didokumentasikan. Saya konsentrasi dengan selalu saya lihat saya belum suka pakai hasduk, bukan suka, memang belum punya hasduk pada waktu itu. Saya hanya mengkoleksi berbagai Scout uniform yang memang sering sekali saya pakai berbagai kegiatan, baik itu kegiatan profesional saya sebagai fotografer, baik itu profesional saya sebagai seorang desainer, itu untuk meeting pun saya kadang-kadang suka pakai Scout uniform. Makanya teman-teman saya menjulukin, wah ini pramuka dari mana ini? Nah, koleksi saya sangat cukup banyak, jadi seringkali teman-teman kreatif, teman-teman di seni rupa itu meminta dan membeli sebenarnya. Boleh nggak itu saya ganti? Nah, saya sempat menularkan koleksi saya itu ke teman-teman yang sebenarnya di luar orang yang di pramuka, tetapi orang-orang kreatif. Jadi banyak sekali teman-teman saya mengkoleksi sampai ada 20 lebih, itu bersumber dari saya karena dia sangat suka. Setiap kali saya pakai, dia selalu menawar, ini boleh nggak buat saya? Ya udah, karena koleksi saya cukup banyak, hampir pada waktu itu hampir 200, jadi saya sebarkan. Saya sebarkan virus bagaimana orang berpenampilan bergaya pramuka. Makanya istilahnya Scout look ya. Jadi boleh bawaannya pakai jeans, tetapi atasannya tetap tampil pakai seragam pramuka dari berbagai negara. Nah, ini yang sejarah singkat kenapa keluar istilah Scout look dengan trennya ISJ. Kenapa saya tidak
Banyak teman-teman kita, Kak, kenapa nggak keluar seragam? Saya cuma menjelaskan secara sederhana, kakak-kakak atau adik-adik dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, semua pakai seragam nggak? Pakai. Nggak bosen pakai seragam. Kegiatan pramuka juga seperti itu. Jadi ISJ ini saya harus tampil lebih kekinian, lebih kepada menekankan kepada selera member, selera anggota. Saya tidak akan bisa memaksakan kepada kakak-kakak semua. Kalau misalnya anggap aja tiba-tiba kita sepakat bahwa ISJ punya seragam warnanya pink. Mungkin Kak Dina suka, tapi Kak Sidik nggak suka pasti. Ini yang sebenarnya mencerminkan bahwa kita harus menghargai kepada para adik-adik dan kakak-kakak semua. Harus punya kesepakatan yang benar-benar tidak mengorbankan dengan yang lainnya. Karena saya mengharapkan bahwa kakak-kakak semua saat menyukai warna yang disukain, itu akan sering dipakai. Ini yang sebenarnya tujuannya adalah memviruskan bahwa orang yang suka pramuka harus tampil di mana-mana. Kalau kakak-kakak semuanya pakai seragam pramuka, itu pastinya banyak hal yang dilarang. Masuk mall pun nggak boleh. Makanya ISJ ini harus tampil lebih kekinian, lebih fashionable, agar bisa menularkan bahwa pramuka ini bisa tampil fashionable, bisa tampil lebih keren, bisa beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas. Itu salah satu konsep dari Scotlook di ISJ. Jadi mungkin sebagian belum tahu, kalau belum pernah ketemu atau belum pernah diceritain, ya ini yang menginisiasi bagaimana Scotlook ini harus mempunyai nilai fashionable. Saya hanya menyarankan salah satu syarat, warna yang dipakai jangan kombinasi. Jadi polos, karena apa yang dipasang di bed yang di kegiatan pramuka itu sudah colorful, jadi akan makin rame. Nah, selanjutnya tahun 2015 itu adalah 2015 adanya kegiatan Jambore Nasional. Naik aja nggak apa-apa, lanjutkan. 2015 kita ketemu, itu adalah pertemuan pertama kita dengan berbagai daerah. Ini adalah Kak Taufik, Umar Prayoga. Kita pertama kali ketemu juga yang tadi saya ceritakan tanggal 13 Juli. Next lagi, ada satu lagi adalah Kak Harmidi. Kak Harmidi, beliau tinggal di Kepulauan Natuna, kepulauan terluar di Indonesia. Ini saya akan bergeser sedikit. Di belakang saya ada peta. Mungkin kakak bisa lihat. Bisa kelihatan nggak, Kak? Di belakang saya ada peta. Mungkin nggak bisa di itu ya. Ya udah. Saya hanya ingin menceritakan. ISJ ini saya konsepkan pergerakannya adalah pada saat itu saya melihat berita-berita kegiatan pramuka dari berbagai daerah itu jarang diliput, jarang dipublikasikan. Makanya pergerakan ISJ itu melewati ring luar. Kenapa ada Natuna pada waktu awal-awal banyak anggota dari Papua, dari Maluku, dari Sulawesi, dari ini. Belum merambah ke Jakarta, memang saya sengaja. Karena kita seringkali punya ide yang menarik, pasti tentunya banyak tantangan. Pergerakan ini saya lebih banyak nge-share kegiatan-kegiatan yang ada di berbagai daerah. Kenapa ada di Aceh? Karena memang pada saat itu di Maluku saya sering memotret kegiatan-kegiatan di luar daerah, dan saya ketemu para member pada waktu itu. Saya bisa temuin
mereka, baik itu yang ada di Aceh, di Maluku, di oh ya, kepulauan yang belum pernah saya sambangin adalah Papua. Tinggal Papua yang belum pernah berkunjung ke sana. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ke sana, bisa menyapa teman-teman yang ada di Papua. Ingin cita-citanya seperti itu. Saya punya hobi jalan-jalan, punya hobi-hobi motret, hobi makan, hobi ini. Itu yang pertama, semua ada di ISJ. ISJ telah memberikan banyak manfaat buat saya secara pribadi. Saya bisa bertemu teman-teman dari berbagai daerah, bisa datang, bisa makan bareng, bisa ngopi bareng, paling sederhananya ngopi bareng. Next, mungkin ada lihat profilnya Kak Dina yang Kak, ya terus enggak Kak Armidi, kebanyakan. Terus sebelum ya ini mungkin jarang kakak temuin. Ini adalah Kak Armidi. Beliau tinggal ada di apa namanya di Kepulauan Natuna. Saya ketemu beliau ini pada tanggal 14 Januari 2016. 2016 peristiwanya sangat menarik, makanya saya selalu ingat, Kak Armidi mungkin ingat. Pada saat itu terjadi pengeboman di Starbucks Sarinah tanggal 14 Januari pada saat itu. Nah, sebelumnya karena kita hobi ngopi, awalnya mau ketemuan di situ. Ketemuan di Sarinah sambil ngopi. Karena dirubah agak siang, Kak Armidi kebetulan masih ada di hotel. Saya cepat-cepat langsung menelpon ngasih tahu Kak Armidi bahwa ada kejadian bom. Pada saat itu langsung saya jemput karena beliau harus pulang ke Natuna. Nah, kita cuma ngobrol di taksi dan sampai di bandara. Karena takutnya diblokir, beliau bisa terlambat. Inilah satu dari sekian 5 founder yang kita ketemu dan masing-masing punya sejarah pertemuan dengan kita. Selanjutnya mungkin banyak kakak-kakak kita yang berjasa ikut memajukan ISJ menjadi lebih besar lagi. Mungkin saya akan bisa menyebutkan pada saat 2016 kita banyak disporting oleh Kak Andi Fakhri pada waktu itu sebagai wakil Pusdiklatnas. Saya sering diskusi dengan beliau pada waktu itu di Pusdik, banyak memberikan akses kepada saya, memberikan kenal dengan beberapa kakak-kakak pelatih di Pusdik. Makanya selain founder itu ada namanya honorary member, yaitu anggota kehormatan. Memang belum pernah kita sebut karena ini harus ditetapkan, mungkin beliau adalah salah satu anggota kehormatan di ISJ dan ada beberapa kakak-kakak nantinya akan diserahkan secara resmi siapa yang akan menjadi anggota-anggota kehormatan di ISJ. Next, selanjutnya dilanjut scroll ininya. Ke atas saja, Kak. Terus ini saya akan menjelaskan bahwa bed ISJ pertama kali saya desain dan saya serahkan kepada Kak B tanggal 14 Agustus tahun 2015. Ini listnya waktu itu masih oranye. Saya masih mengacu kepada list mungkin kalau lihat bed ini memang mirip banget sama, dan memang saya mengacunya kepada Scott Uniform BSA karena hanya ada 3 negara yang menurut saya Scott Uniformnya sangat bagus dan dirancang oleh perancang-perancang terkenal. Pertama adalah BSA, yang kedua adalah Jepang, itu dirancang oleh Ralph Lauren, saya juga punya. Yang ketiga adalah Korea, udah mulai bagus, terusan Taiwan.
itu udah mulai sangat menarik dan memang menjadi acuan bagi berbagai negara. Itu yang menjadi dasar bahwa PET ISJ harus dibikin semenarik mungkin dengan standar internasional. Tentunya kakak-kakak yang sudah menjadi member, oh ya, Kak Sidik atau Kak Dina, apakah ini pesertanya semua member atau ada yang non-member? Ada yang dari non-member, Kak. Izin menjawab, Kak. Jadi untuk peserta kali ini tergabung dari semua member. dari Jateng atau ada dari luar? Ada yang dari luar Jateng, yang khususnya itu ada yang member juga, Kak. Ada yang calon member dan juga ada anggota pramuka atau umum, begitu. Oke, baik-baik. Iya, makanya saya akan lebih menjelaskan lebih detail kalau begitu. Kalau cuman member, tentunya sudah tahu ya. Jadi BET ISJ ini BET ISJ ini memang kita bikin dengan standar internasional dengan kualitas yang baik. Pertama adalah agar memberikan value terhadap para member tentunya, agar mereka juga cukup bangga pada saat memakainya dan bisa menghargai apa yang tertempel di Scottrook-nya mereka. Itu yang pertama. Dirancang dengan sangat rinci dan detail. Pertama adalah untuk menghindarin duplikasi. Memang sudah banyak sekali yang menduplikasi BET ISJ, tentunya sampai 5 tahun ini bukan kita membanggakan diri, tetapi sangat sulit untuk meniru BET ISJ yang kita bikin. Tetapi bukan berarti kita tidak tidak takut di duplikasi. Tetapi saya berpikir bahwa ISJ harus selalu inovasi, membuat BET yang lain yang lebih menarik. ISJ hanya memproduksi kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional maupun internasional untuk dibikin BET memorabilianya. Tetapi tentunya mungkin ke depan akan mengarah kepada, kita coba pada saat itu ada jambore daerah di Jawa Timur, saya bikinkan dengan PET khusus yang memang dirancang dengan kualitas yang sama, agar mempunyai nilai collectible yang tinggi juga. Tentunya ada beberapa varian di BET ISJ. Yang pertama memang pertama kali saya pakai list warna agak mendekatin oranye, itu standar dari negara, hampir dari BSA itu pakai warna oranye itu. Memang saya samakan. Terus yang kedua adalah ada list warna ungu dan warna merah selanjutnya. Warna merah, nah ini. Nah, 3 varian ini yang menjadi standar utama pada saat menjadi member. Yang ungu adalah untuk anggota dewasa yang tidak bisa dimiliki oleh peserta didik. Karena kita ngomong peserta didik umurnya di bawah 21 tahun, tetapi anggota dewasa bisa memakai merah dan kuning, jadi tiga-tiganya. Jadi kalau anggota dewasa bisa pakai dua-duanya, dan anggota peserta didik hanya bisa pakai warna merah dan kuning. Nah, perkembangannya pada saat 2017 saat Raimuna Nasional, mungkin itu awal pertemuannya, mungkin kebetulan Kak Yudi nggak ketemu saya. Kita pada waktu 2017 itu
kita bikin camp juga di daerah di area dekat danau, tempat ngumpulnya teman-teman dari berbagai daerah juga. Selain Jambore Nasional kita ketemu, tetapi pada saat Raimuna Nasional kita diminta bantuan oleh giat aktivitas untuk mendokumentasi kegiatannya. Makanya kita ngepostnya di dekat danau. Di situ banyak teman-teman yang nginep, ada dari Kalimantan, ada dari Maluku, ada dari berbagai daerah. Kita ngumpul di sana. Kita mensupport kegiatan baik di danau, memanah, kegiatan-kegiatan adventure yang lainnya untuk mendokumentasikan. Jadi itu banyak berkumpul teman-teman di sana. Kalau kita ketemu, mungkin dulu kita udah bisa langsung ngobrol ya Kak Yudi. Jadi kita wirawiri di sana dengan teman-teman ISJ. Terus, nah disitulah keluar yang namanya Black Series dan White Series. Dua bed itu yang saya pakai ini juga sama, ini adalah Black Series. Jadi kenapa tujuannya saya kenapa mengeluarkan bed White Series dan Black Series? Mungkin awal-awal ISJ berdiri, saat pertama kali saya sarankan memakai Scott Look, itu pertama adalah kebebasan adik-adik untuk menempelkan berbagai pet emblem yang didapatkan saat kegiatan-kegiatan pramuka. Tentunya Scott Look ini adalah salah satu media agar tidak menyalahin aturan yang ada di seragam pramuka yang kakak cintai. Karena banyak sekali kakak-kakak kita memasang bed yang mungkin sudah kadaluarsa, yang harusnya cuma 6 bulan dipakai, itu sampai tahunan masih menempel di seragam pramuka. Nah, Scott Look ini adalah salah satu media bagi kakak-kakak kita untuk menyopot dari seragam pramuka dan menempelkan kembali di Scott Look-nya dan bisa dipakai sehari-hari. Nah, itu. Tetapi karena awal-awal berdirinya ISJ ada media Scott Look, makanya seringkali banyak sekali yang menempel pet itu di Scott Look-nya sampai berlebihan tentunya. Karena memang bajunya satu, petnya banyak. Jadi semuanya pengen ditempel. Nah, kita nggak bisa mengajarkan dan tidak bisa membuat aturan yang menyarankan kepada adik-adik, tetapi kita menunjukkan sesuatu yang mungkin secara visual itu lebih gampang dipelajarin daripada keluarlah aturan-aturan yang terbaca. Makanya saya mengeluarkan White Series maupun Black Series, cuman saya tulis bahwa Black Series ini ditempel di baju warna hitam. Kalau White Series ditempel di baju warna putih. Nah, disitulah sebenarnya salah satu pelajaran yang kakak-kakak perhatiin. Saat semua pet yang warnanya hitam ditempel di warna pet, di baju hitam, itu tampilannya akan tetap simple, sederhana. Walaupun yang bednya banyak dipasang di situ. Karena satu nada warna. Jadi saat kakak-kakak memasang bed-bed yang senada dengan warna bajunya, walaupun banyak, itu akan tetap kelihatan sederhana dan tidak ramai. Karena pada saat saya meliput di dalam ruang, misalnya kegiatan yang di dalam ruang, itu akan kelihatan lebih menonjol daripada orang yang ada di dalam, akan menjadi perhatian. Tapi kakak kalau misalnya dengan tampilan lebih simpel, sederhana, dengan pet-pet yang senada, tampilannya akan lebih sederhana. Dan ini dua pet ini memang sangat cocok kalau kita meliput untuk kegiatan-kegiatan di dalam ruang. Karena tampilannya akan lebih sederhana, tidak terlalu norak, kasarnya seperti itu. Ini
ini pelajaran yang mungkin bisa dipetik bagaimana kita belajar dari Scott Look ESG. Next. Nah, ini pertama kali saya rancang, walaupun tidak sempurna, makanya disempurnakan oleh teman-teman ISC karena ini harus bersentuhan langsung dengan para member di berbagai daerah. Saya cuma membuat satu acuan, tetapi perubahan-perubahan itu haknya daripada setiap daerah tentunya, karena mereka lebih paham daripada saya. Tetapi dasar-dasar acuan desainnya, guideline-nya sama, makanya ini adalah bed yang akan kita luncurkan bersamaan sesuai dengan aturan-aturan yang nanti dipakai. Pada saat kemarin-kemarin menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan PET ini adalah mengikuti Scott Camp. Scott Camp ini adalah aturan pertama yang dilakukan di Medan pada saat itu, bahwa mereka bisa memiliki PET daerah yang khusus, harus lewat syaratnya adalah mengikuti Scott Camp, biar mereka paham dan saling mengenal. Karena tentunya Kak Sidik juga mungkin bisa merasakan kenapa betapa pentingnya meet up ini, baik itu secara virtual maupun secara langsung, karena lewat sosial media tentunya pasti banyak kelemahan. Kita nggak pernah tahu ketemu orangnya, kita nggak tahu karakternya, tapi dengan adanya kita langsung bertemu langsung, kita bisa menjadi lebih akrab, bisa lebih komunikasinya akan lebih lancar. Nah, ini makanya salah satu syarat bahwa Scott Camp ini harus diadakan di setiap provinsi, karena mereka tidak hanya bertemu lewat sosial media, lewat daring, tetapi dia bisa langsung bertatap muka. Itu mungkin penjelasan saya di sedikit sejarah tentang ISG.